Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita mulai pertemuan ketiga pada kali ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian, marilah mengawali pertemuan PKSN kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkah dalam. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkenan hadir dalam pertemuan online ini. Tuhan Yesus menyertai kita dalam hidup sehari-hari. Saat kita berduka cita, saat kita bersuka cita, saat kita baik-baik saja, tetapi juga saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita menyadari dan menghayati penyertaan Tuhan itu? Marilah kita belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawannya dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita awali dengan berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini, Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang mengasihi kita bersama Roh Kudus, bersama Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama membaca teks kitab suci. Semoga kita semua dapat meresapi dan menghayati setiap bagian dari teks kitab suci hari ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Bacaan diambil dari bacaan Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita telah banyak melakukan kegiatan bersama, baik itu kegiatan di gereja, di lingkungan, maupun di kelompok-kelompok komunitas Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa berupa kegiatan aksi puasa pembangunan, kegiatan pertemuan Advent, kegiatan pertemuan bulan Kitab Suci Nasional, kegiatan doa Rosario bersama, layat, kegiatan mendoakan orang sakit bersama, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang pernah kita lakukan bersama-sama. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi formulir yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini nanti Bapak atau Ibu hanya perlu mengisi di kolom pernah atau tidak Bapak melakukan hal tersebut. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mencentang saja di kolom yang telah disediakan. Centangnya salah satu saja ya. Mau centang yang di kolom pernah atau centang di kolom tidak pernah. Gitu. Mari Bapak Ibu sekalian menyiapkan formulir dan ballpoint-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa mengisi di kolom atas itu kan ada tulisan lingkungan. Di sebelahnya Bapak Ibu sekalian bisa mengisi nama lingkungan dari lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Saya mulai untuk memandu Bapak Ibu sekalian di dalam mengisi formulirnya. Nomor 1. Pernahkah Bapak Ibu sekalian enggan berangkat tapi memaksakan diri untuk berangkat juga? Jadi Bapak Ibu sudah ingin tidak berangkat ke kegiatan itu, tetapi Bapak Ibu ini memaksakan diri untuk tetap berangkat ke kegiatan tersebut. Kemudian nomor 2, pernahkah Bapak Ibu sekalian memberanikan diri
mengajak orang untuk hadir dan terlibat di dalam suatu kegiatan. Kemudian nomor 3, saat melakukan kegiatan mengajak orang, ternyata Bapak Ibu ini menjadi teladan bagi yang hadir dan juga menularkan semangat kepada orang yang telah Bapak atau Ibu ajak ke kegiatan ini. Jadi saat Bapak Ibu ini melakukan kegiatan mengajak orang, ternyata Bapak Ibu ini menjadi teladan bagi yang hadir dan juga bisa memberikan semangat bagi orang yang Bapak atau Ibu ajak ini. Seperti itu. Kemudian nomor 4, pernahkah Bapak Ibu terlibat penuh di dalam kegiatan itu? Contohnya seperti kegiatan berdoa, bernyanyi, atau kegiatan apapun yang diarahkan oleh panitia kegiatan tersebut. Kemudian nomor 5, pernahkah Bapak Ibu membuat suasana pertemuan atau kegiatan menjadi hidup karena tingkah laku Bapak Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu pernah tidak membuat suasana pertemuan atau kegiatan itu menjadi hidup karena tingkah laku Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian nomor 6, pernahkah Bapak atau Ibu sekalian memperhatikan sukacita atau kegembiraan dari para peserta kegiatan? Kemudian nomor 7, yang awalnya tidak mengenali orang-orang di pertemuan menjadi banyak teman. Jadi di sini Bapak Ibu itu awalnya tidak memiliki banyak kenalan. Namun setelah mengikuti kegiatan tersebut, Bapak atau Ibu bisa memiliki banyak kenalan atau banyak teman. Kemudian nomor 8, pernahkah Bapak atau Ibu menawarkan diri untuk tugas tertentu dalam pertemuan? Kemudian nomor 9, pernahkah Bapak atau Ibu di saat yang lain tidak mau memimpin berdoa, Bapak Ibu mengambil inisiatif untuk berdoa? Kemudian nomor 10, pernahkah Bapak Ibu sekalian menyediakan tempat untuk pertemuan atau doa? Kemudian nomor 11, pernahkah Bapak atau Ibu sekalian mengupayakan transportasi untuk suatu kegiatan tertentu? Kemudian nomor 12, pernahkah Bapak Ibu memberanikan diri untuk menerima tugas membaca kitab suci di pertemuan, walaupun sebenarnya Bapak Ibu itu ragu? Nomor 13, pernahkah Bapak atau Ibu memberanikan diri untuk berdoa secara spontan di suatu pertemuan walaupun Bapak Ibu takut atau khawatir? Jadi di sini Bapak Ibu itu merasa takut atau khawatir, namun Bapak Ibu tetap memberanikan diri untuk berdoa secara spontan. Kemudian nomor 14, pernahkah Bapak Ibu memberanikan diri menjadi pemimpin lagu saat tidak ada yang memimpin? Jadi di sini Bapak Ibu memberanikan diri untuk menjadi pemimpin lagu saat tidak ada yang memimpin. Kemudian yang terakhir, nomor 15, pernahkah Bapak Ibu berusaha untuk hadir lebih awal atau tepat waktu di dalam suatu kegiatan tertentu? Baik, sudah selesai mengisi formulirnya. Baik, sekarang silakan masing-masing menuliskan doa-doa dalam kolom doa. Doa tersebut bisa berupa pujian, syukur,
permohonan atau niat yang berhubungan dengan nomor 1 sampai 15 yang tadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian telah isi ya. Atau dapat juga doa yang lainnya. Dan bila doa tersebut merupakan ucapan syukur, bisa diakhiri dengan ucapan terima kasih ya Tuhan. Bila merupakan permohonan, diakhiri dengan kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik, sekarang silakan saudara-saudari sekalian menuliskan doa-doanya dengan waktu yang sesuai dengan lagu instrumen ini. Silakan.
Baik, kiranya cukup ya waktunya. Oke, sekarang silakan mengaturkan doa-doa tersebut kepada Tuhan. Seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada minggu-minggu yang lalu, akan saya sebut namanya satu persatu. Misalnya Bapak A, Ibu B, Bapak C, Ibu D, orang muda E, anak remaja F, untuk mengaturkan doanya kepada Tuhan. Mari sebelum kita sampaikan doa-doa kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa memberi kepercayaan kepada kami, meskipun kami sering mengecewakanmu. Namun berkat rahmat dan kasih-Mu kepada kami, Engkau tetap menyertai kami sampai saat ini. Oleh karena itu, mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami menyadari akan penyertaan-Mu meskipun kami orang berdosa. Maka, dengarkanlah doa-doa kami yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu. Silakan sekarang Bapak A. Silakan Ibu B. Silakan Bapak C. Silakan Ibu D. Silakan orang muda E. Silakan anak remaja F. Sekarang, marilah kita sampaikan doa kita masing-masing dalam hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik, sekarang kita sampaikan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak, setelah membaca dan mendengarkan sabda Allah dan menanggapinya dalam doa umat dan doa Bapa kami, marilah sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan BKSN ini. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak, dalam sukacita atas semangat baru yang kita dapatkan dalam pertemuan ini, marilah kita nyanyikan lagu syukur dari puji syukur nomor 707, Betapa Tidak Kita Bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kebersamaan dan keterlibatannya dalam pertemuan online ini. Semoga kita masing-masing saling mendukung dalam kelemahan kita untuk terus membangun gereja, membangun kerajaan Allah. Lingkungan kita menjadi paguyuban yang rukun, damai, kompak, dan guyup. Salam sehat, salam sukacita selalu, berkah dalem.